Apa kabar Bang Saud Situmorang pagi hari ini? Horas Bang. Horas, baik, baik. Aduh, Bang, Iya, Pak. ini banyak berita-berita ini. Kita pikir hanya selebriti yang flexing ya, artinya pamer ini ya. Ada juga ini ke lembaga yudikatif ya. Belum lama di kejaksaan pamer uang. Wah, hampir 1 truk itu uang dipajang ya. Tak apa maksudnya ya. Walaupun boleh pinjam dari Bank BNI sebelah, KPK juga melakukannya. Kemarin ini 300 miliar rupiah dari 800 sekian, nampaknya hasil rusuh dari Taspen. Panjang ini kisah Taspen. Nah, juga ada cerita tentang daerah yang kepala-kepala daerah yang ditangkap-tangkepin. Tapi banyak pula analisa yang katanya ini sistemik ini. Kayaknya memang sistemnya yang salah tak apa terjadi. Belum lagi sistem KPK setelah Undang-Undang nomor 19 itu 2019. Nah, ini ada juga berita masalah kepala daerah juga ketika pemeriksa dilaporkan karena nggak berani manggil Bobi Nasution. Seperti juga urusan ijazah ya, kalau ijazah Pak Saud lah pasti sudah kredibel mudah-mudahan ya. Ini juga menjadi sebuah masalah karena kan beliau sudah ASN sekarang. Ini apa yang terjadi dengan negeri kita ini, dan mungkin Bang Saud bisa mengingatkan, mudah-mudahan ada yang sampai ini ke Pak Prabowo, katanya kan sampai di ujung dunia akan diudak itu koruptor itu. Apa yang terjadi sebenarnya Bang Saud Situmorang, orang yang bergelut di bidang pemberantasan korupsi ini? Silakan Bang Saud. Ya, secara keseluruhan Prabowo bisa kita simpulkan tidak menginspirasi rakyatnya untuk tidak korupsi ya. Gitu kok. Ya, statementnya yang sudah sampai 26 kali itu menunjukkan bahwa korupsi itu by definition karena kebutuhan, karena greedy, karena opportunity, karena sistem ya kombinasinya. Buktinya kalau karena sistemnya presidennya udah ngomong, tapi di bawah nggak menjalankan itu gitu. Kalau kita memberantas korupsi itu kan selalu ada yang paling utama itu transparan, akuntabel, bebas dari konflik kepentingan. Itu kan yang utama gitu. Nah, jadi kalau kemudian presiden yang tidak menginspirasi, ya kita mau bagaimana lagi kan? Jadi artinya gini, apa yang dimaksudkan dengan mengejar siapapun sampai kemanapun kan itu artinya semuanya harus mengejar. Iya dong. Baik itu KPK, semua kita termasuk kita kan melaporkan apa ya. Ya, artinya kalau rakyatnya yang korupsi, presidennya sekarang ngejar-ngejar rakyatnya juga dong. Iya dong. Ya itu kan dia bilang siapapun, siapapun dan kemanapun. Jadi sekarang kalau kemudian semua aparat penegak hukum tidak bisa menjelaskan apa yang dimaksudkan oleh presiden sebagai mengejar korupsi sampai kemanapun, kapanpun, itu kan including di dalamnya itu proses-proses penegakan hukum lainnya. Iya kan? Ya, kalau kita ambil namanya jasa palsu. Itu jasa palsu kan perilaku korup. Oh ya, pasti ada dana di sana kan untuk mencapai universitas pramuka itu. Iya, itu kan perilaku korup. Jadi ini menjadi aneh kalau kemudian ada negosiasi. Ini sama dengan menegosiasi dengan koruptor dong. Oh iya, kemarin disuruh suruh negosiasi, mediasi awal. RRT ini kan bilang. bukan persoalan, ini kan bukan persoalan pribadi. Ini bukan persoalan pribadi, Pak. Ini persoalan bahkan bukan disebutnya delik aduan. Ini udah pidana. Jadi menurut saya, makanya saya bilang kalimat pertama saya tadi di atas, secara keseluruhan Prabowo tidak menginspirasi. Dia hanya memberi janji, tapi kita semua tidak berubah. Pada titik itu, saya 4 tahun di KPK tidak pernah saya dengar presiden saya bicara seperti Prabowo saat ini. Situasi itu sangat berbeda dan kita memiliki harapan. Tidak banyak bicara. Tapi ketika kemudian presidennya memberikan inspirasi seperti itu, tidak melakukan perubahan di bawah, bahkan menjabarkan perintah presiden mengejar kemanapun siapapun, mereka nggak bisa menjelaskan. Bahkan tim reformasi Polri kok sudah meminta supaya itu ada
istilahnya mediasi. Mediasi itu kan bahasa kita di pasaran nego itu kan. Negosiasi. Iya, 68 pakai lah, kata yang 68. dia pakai kata yang kelihatan seperti diplomatik dikit lah ya kayak gitu ya. Iya, betul. Kecuali nego. Nah, jadi sekali lagi kalau kita kembali ke case-case yang sekarang sedang kita lihat, katakanlah case yang di KPK kemarin ya, gitu ya. Itu juga tidak clear and cut. Jadi artinya gini loh. Nah, kalau dulu kan kita cukup nunjukin ada transfer. Iya. Tunjukin aja ceknya itu ada transfer, bukti transfer 3 triliun, 10 triliun. Nggak mesti juga lu bawa uang ke depan terus lihat-lihat publik yang Bapak bilang tadi itu flexing kan. Kelas masyarakat kita pengennya begitu. Jadi kan sekarang setiap lembaga juga ada sosial medianya terlihat sekali gitu. Atau gimana? Iya, tapi kan lagi-lagi kan diskusi kita sebelumnya kan apa yang disebut sebagai risiko kan? Iya, betul. Risiko bisnisnya keamanan itu menjadi lebih tinggi. Kemarin kan dia bilang malah dia minjem polisi, minjem ini, menjadi high cost. Kerugian negaranya jadi double. Anda memberantas korupsi menimbulkan kerugian baru gitu. Iya, betul. Ya kan? Jangan-jangan itu uang nggak ada, terus minta tolong BI, tolong dong di print. Jangan-jangan baru print tuh kemarin, rugi lagi kan? Ya nggak? Iya, betul. Iya kan? Uang segitu itu kan, karena orang sekarang nggak ada megang uang cash mah. Siapa yang megang? Semua orang kiris. Semuanya kiris semua. Ngapain juga nyuruh ngeprint segala macam itu. Nah, jadi itu yang saya bilang, teknologi digital itu ada, tapi cara berpikir kita masih analog. Nah, ini yang nggak nyambung. Richmond yang berpikir digital, di sebelah sono mikirnya analog. Sampai kiamat nggak akan nyambung. Ya kan? Sampai kiamat 2 hari kata Menteri. Iya, nggak nyambung karena memang berbeda pemikirannya. Di teknologi digital cara mikirnya analog, sama dengan uang itu ditunjukin. Sebenarnya kalau dia mau tunjukin aja QRIS-nya. Nih, lo lihat nih, media nih udah transfer tapi nggak ada buktinya, selesai kan? Betul. Nah, jadi mungkin kayaknya begini. Suatu saat mungkin kalau kita dikasih gambarnya foto Mona Lisa, mungkin kita nggak mau. Kita ingin Mona Lisa yang asli berada di ruangan kita, gitu kan. Nah, itu bisa saja seperti itu, gitu. Padahal kita udah ngeliat dari lewat cyber museum aja, kita udah bisa lihat, oh itu loh foto Mona Lisa. Nah, jadi memang orang perlu bentuk fisiknya. Tapi kan itu jangan pengertian entertaining boleh. Ini kan penegakan hukum, jadi kita harus lebih hati-hati. Gitu Kak? Ya memang juga keberanian para petugas sekarang tak seperti dulu ya. Mungkin karena tidak adanya independensi sehingga ada ini Maki ini Pak Bonyamin ini timnya ini juga uring-uringan terus sampai ndak berani tuh memanggil Pak Bobi Nasution penyidik KPK ini dilaporkan. Sekarang lembaga apa tuh Majelis Kehormatan apa yang ujung-ujungnya paling etika lagi atau disiplin atau gimana Bang? Jadi memang ada anomali. Saya kemarin ngomong di salah satu TV juga ya. Jadi kalau kita lihat OTT-nya bulan Juni, OTT-nya bulan Juni itu Pak. Iya, panjang. Juni 2025 ya. Kemudian pada April, itu ada satu keanehan tuh. Saya menilainya keanehan ya. Karena 21 April, bulan April, ya saya ulangi ya, OTT-nya itu Juni 2025. Aprilnya itu Bobi itu ada datang ke KPK. Oh iya. Bapak nanti bisa lihat. Iya, Aprilnya datang ke KPK dan dia berada di gedung itu sekitar 7 jam. Dia datang bersama dengan beberapa kepala daerah. Saya nggak tahu apakah ada biasa KPK bilateral seperti itu kalau bicara pencegahan. Yang biasanya itu multilateral. Artinya beberapa daerah dipanggil, beberapa provinsi dipanggil, kemudian kemarin juga ada acara itu di Ancol ke beberapa provinsi se-Indonesia. Ini khusus Bobi dipanggil April, which is itu beberapa bulan kemudian terjadi OTT. Nah, sekarang kita kembali ke logika dasarnya. Ini analisa saya boleh salah, kita nggak nuduh. Jadi kalau OTT-nya itu Juni, April dia datang, berarti itu jaraknya sekitar 3 bulan ya. OTT itu bukan produk yang sudden itu. OTT itu adalah proses yang panjang.
ya kan? Penyadapan Jadi, lain-lain semuanya. ya, jadi waktu Bobby datang ke KPK itu dugaan saya itu penyelidikan sedang berjalan. Ya, which is itu sebenarnya nggak boleh. Itu kan ada rumus kan, langsung tidak langsung. Yes, itu pasal itu bisa dikenakan. Nah, kalau kita kembali penyerahan uang pertama itu kalau nggak salah itu di luar sebelum April ya, sebelum Aprilnya. Jadi itu kan sebenarnya sudah terjadi peristiwa pidananya. Nah, jadi ini maksud saya ada hal-hal yang harus ditanyakan oleh Dewan Pengawas kepada penyidik dan pimpinan KPK. OTT bulan Juni, Mei bertemu, apa ini? Apa hubungannya? Nanti mereka bilang, oh pencegahan Pak Saud. Di Sumut itu sudah ada koordinator wilayah kalau bisa pencegahan. Jadi sebagaimana kita tahu, sekarang itu kan KPK itu memiliki yang namanya Monitoring Center for Prevention. MCP, Monitoring Center for Prevention ini kita bikin tuh tahun 2018 something ketika kami masih KPK. Itu aja indikator yang dipantau mulai dari pajak, APBB, pengadaan barang, APIP dan segala aparat pengawas internal semua ada di situ. Jadi ini nothing to do manggil-manggil ke Jakarta sebenarnya ya kan. Oh iya, ada wilayahnya masing-masing lah gitu. Ya di wilayah itu kan koordinator wilayah sebenarnya masih ada kayaknya di Sumut. Kalau hanya bicara tata kelola supaya mereka tidak melakukan perilaku korup. Nah ini yang menurut saya Dewas harus tanyakan. Ini nggak biasa kayak begini. Pertama anomalinya bilateral memanggil satu gubernur dengan beberapa kepala daerah. Dan biasanya itu dilakukan secara multilateral. Ini juga menjadi pertanyaan-pertanyaan. Kemudian acara sampai 7 jam itu bicara apa aja 7 jam itu. Ya kan? Itu ini kan analisis boleh salah. Tapi ini indikator ini yang kita sebut sebagai KPK melakukan sejumlah risiko-risiko. Mungkin mereka nggak koordinasi dengan pihak penyidikan bisa jadi. Biasanya itu dilakukan koordinasi yang baik. Jadi kalau umpamanya saya dulu mau ke daerah nih, tuh di daerah sana ada masalah tuh. Nah, itu nanti tim di KPK itu bisa memastikan kita jangan ke sana dulu karena di sana ada case yang sedang didalamin. Jadi nggak sembarangan gitu. Karena pimpinan beresiko untuk ketemu dengan orang yang berperkara kan. Iya. Ini waktu KPK independen. Oh yes. Sekarang kan KPK-nya ASN gitu kan. Lanjut Bang. Nah, jadi kembali lagi saya katakan ini ada risiko-risiko yang sebenarnya harus didalamin gitu, Pak. Apa mungkin Presiden harusnya mengeluarkan Perpu karena kan kembali kepada menganulir KPK Undang-Undang Nomor 19 ini atau bagaimana Pak Saud ini menghadapi keberanian dalam podium Pak Presiden itu, Bang? Iya, saya pikir harus ya. Saya pikir harus segera dibuat semacam Perpu yang memungkinkan kita bisa memastikan bahwa ada perubahan dari sisi value-nya. Saya seperti diskusi kita sebelumnya kan, betul. Ada value yang menurut saya dikembalikan untuk kemudian menjadi bagian dari kepastian itu. Jadi kan yang kita diskusikan penindakan korupsi menjadi pasti, menjadi adil, ya kan, menjadi bermanfaat. KPK menjadi adil, KPK menjadi bermanfaat. Sekarang kan dipertanyakan orang gitu. Ikut-ikut flexing juga kan gitu kan. Akhirnya apakah masih perlu ujung-ujungannya begitu kan? Jadi kalau saya bilang sih kalau memang Pak Prabowo mau udah dibikin Perpu aja kembalikan. Sambil kita mengembalikan semua orang-orang yang pernah dipecat oleh Firly kemarin itu. Firly. Orang-orang yang dipecat oleh Firly itu sinyal tidak baik buat dunia. Bahwa kita abuse terhadap orang-orang yang justru keren di dalam memberantas korupsi. Mereka harus dikembalikan. Itu strong message yang bisa ditimbulkan oleh Pak Presiden sehingga kemudian dunia internasional percaya lagi untuk kemudian yuk kita datang ke Indonesia berinvestasi, presidennya sudah keren sekarang gitu kan? Harusnya
Tapi Ya, apakah orang bilang ini di tengah duit underground yang beredar 20% itu banyak orang bilang, tapi juga KPK ini kan bagai berburu di kebun binatang karena ini sistem yang bermasalah. Ini ada sebuah tulisan tuh kan di media Indonesia membahas masalah sistem perpolitikan yang menyebabkan banyak para pejabat atau kepala daerah yang terijon oleh oligarki dalam pemenangan pemilunya karena mahalnya biaya pemilu di Republik ini. Bagaimana Bang Saud melihatnya? Ini kan macam lingkaran setan kalau jalan terus kayak begini, Bang. Gimana Bang? ya, kami pernah melakukan riset tahun 2018. Ya. Jadi minimal untuk kepala daerah kabupaten kota itu ya butuh paling enggak itu 50 M. Paling minim ya. Paling minim. Nah, untuk gubernur itu bisa sampai 100 M lebih. Gitu. Ya, itu riset kami pada tahun 2018. Itu bisa nanti Bapak bisa ya, 18 ini. Jadi, kan 2024 kemarin lebih tinggi biasa. Ya, pasti lebih naik, masih naik ya kan? Masih naik. Nah, ya artinya gini, kemudian saya kemarin ada dengan satu ini di Surabaya juga online kemarin saya bilang dikaitkan dengan OTT di Ponorogo itu ya. Saya bilang uang yang 50 M sampai 100 M iku duwe sopo iku saya bilang itu kan. Nek duwe bahe enggak apa-apa. Nek duwe bune istrinya mungkin enggak sulit mengembalikannya. Tapi nek duwe kancane, ya kan, uang itu uang temennya atau siapapun lah temennya itu, entah mitra koalisi apa segala, kan harus dikembalikan kan? Ya itu harus dikembalikan. Makanya saya bilang sekarang agak sulit kalau kita tidak mengatakan korupsi di Indonesia itu berupa state capture corruption. Ya, state capture corruption itu, ya maksudnya Pak senior saya Eha Mamua paling seneng nih bicara state capture corruption. Mudah-mudahan beliau cepat sembuh ya. Mudah-mudahan kita sembuh. Ya, state capture corruption itu tercermin di dalam WUS. Nah, di WUS itu terlihat tuh state melalui perundangan, melalui aturan, melalui prestasi dilindungi jadi yang masuk dari undang-undang, yang masuk dari peraturan. Jadi ini bukan korupsi hanya pembebasan tanah semata gitu. Dia berdasarkan peraturan kok begini-begini ya. Iya, dia ada 2 Perpres, ada 2 PM, 1 peraturan Menteri Keuangan. Jadi itu capture corruption. Jadi ini bukan soal ada kelebihan tanah. Kalau makanya saya bilang kemarin KPK udah mulai mitigasi ini, saya bilang gitu kan, jangan kan mau jadi urusan teknis. State capture corruption ini juga termasuk di daerah. Khusus untuk kasus yang sedang terjadi dugaannya terhadap Bobi ini kan juga dia mengubah APBD kan. Iya betul. Nah itu juga state capture corruption dalam konteks daerah. Jadi kalau dia udah main-main di peraturan, jadi bukan sekedar bukan hanya sekedar suap, itu state capture corruption masuk di peraturan, masuk di kerjasama dengan politisi dan seterusnya. Dan ini yang paling sulit. Kalau kita katakan kembali lagi ke yang tadi ditanyakan bagaimana kemudian ada underground ekonomi semua itu. Betul, ya, itu kan bisa terjadi karena memang peraturan yang dimainkan. Kita lihat undang-undang Omnibus Law, ya kan, namanya undang-undang Cipta Kerja, malah yang kerja malah berkurang, bukan nambah kan gitu kan. Namanya Cipta Kerja, kerja malah berkurang gitu kan, jadi aneh gitu. Hari ini juga buruh masih mempertanyakan soal upah minimum regional dan seterusnya. Jadi corruption ini memang menurut saya agak sulit kalau Pak Prabowo dalam tempo dekat dia bisa lakukan perubahan secara cepat. Because actually Pak Prabowo close to part of the problem, ya nggak? Iya. Pak Prabowo sebenarnya itu mendekati bagian daripada persoalan. Tapi kita lihat memang coba mau keluar dari because I'm not part of the problem, man. Dia bilang dia coba begitulah ya. Kita anggap Pak Hargani itu sampai nanti kita lihat ya selesai 2029 apa dia konsisten seperti itu. Tapi yang kalau kita mau lihat state capture corruption ini apakah memang terjadi di negara lain dan itu dari mana teorinya?
Ya memang kan PBB sudah mengingatkan itu di negara-negara yang indeks persepsi korupsi 37 yang saya selalu bilang ditanya beda 3 dengan Nepal kayak gitu kan ya. Gitu, ada 40 berapa nih sekarang? Ya, Nepal 34, kita 37. Oh, 37, dekat hanya lagi. beda 3 aja. Jadi maksud saya kalau kita kembali lagi bicara apakah itu underground ekonomi ataupun yang tidak underground dalam pengertian bagaimana kemudian katakanlah ekspor import, ekspornya 3 ton, tercatat di luar negeri 10 ton, kan jadi bingung. Prabowo katanya bingung. Prabowo bingung. Kok kita ngekspor 30 ton, saya lihat di negara sono ngimport dari Indonesia ini 100 ton misalnya begitu. Nah, itu persoalannya di mana? Iya, itu kan bisa jadi bagian dari underground tadi. Kok bisa nggak clear and cut di bagian ekspor gitu ya? Karena mungkin ekspornya langsung dari pertambangan, nggak lewat mana atau tim dari gunung langsung ke langit. Itu jadi itu kan barang sabrek-abrek gede, itu ada polisi, polisi laut, ada bea cukai, ada apa? Nggak mungkin lolos begitu aja kan? Betul. Nah itu yang saya bilang kembali lagi sebenarnya itu barang analog gitu kan, tapi mikirnya coba-coba digital nggak bisa. Gitu Pak. Nah, Bang Saud, di tengah suasana kayak gini, banyak beberapa tokoh mengingatkan lagi karena kan jangan sampai ini menyebabkan distrust bangsa ini. Akhirnya ada beberapa semboyan, jangan berhenti mencintai Indonesia. Itu menjadi sebuah tagline juga. Apa yang harus dilakukan sehingga kita tidak bisa berhenti atau jangan berhenti. Seperti perjuangan Bang Saud juga terhadap bangsa ini. Karena harus ada selalu yang berbicara speak up walaupun sedikit. Apa yang bisa Bang Saud ingatkan untuk perjalanan hidup Bang Saud untuk bangsa yang luar biasa ini harusnya? Ya, mungkin katanya itu saya selalu pakai kata sustainable ya. Sustainable itu kalau ininya itu ideal analog atau paralel dengan yang kita sebut istiqomah ya. Istiqomah ya. Ya konsisten dia kan. Betul. Ya, nah, itu yang mungkin menurut saya yang kurang dari negeri kita. Coba lihat bulan-bulan pertama Jokowi mulai berkuasa, dia mencoba sustain, ya kan? Keren banget tuh. Ya, mau sustain dia. Pakai daftar KPK Pak Saud sibuk lah itu kan. Iya, sampai hari itu dia masuk gorong-gorong, saya masih percaya itu sustain. Ya, kita masih percaya waktu itu. Tapi begitu masuk bulan keempat, bulan kelima, tahun ketiga, tahun keempat, masuk tahun ke-10, sangat jauh dari apa yang kita sebut sustain atau istiqomah tadi itu. Nah, kalau bahasa agamanya munafikun paling bawah tuh nerakanya. Jadi sekali lagi saya mengatakan bahwa ketika kita tidak sustain, pasti prajurit kita juga tidak sustain, dia akan ngikut. Ya kan? Jangankan presidennya sudah 26 kali ngomong saja masih kejadian OTT. Benar nggak Pak? Yeah. Even if you're leader, if you're consistent, if you're sustain, all the followers belum tentu sustain. Karena mereka punya problemnya sendiri-sendiri kan? Oh iya. Dia punya problemnya sendiri-sendiri. Apalagi kalau Anda sebagai leader, sebagai presiden tidak sustain, ya disaster kan gitu. Bencana gitu. Nah ini mungkin kita nggak bisa mengatakan mengerjakan ini dalam satu malam, kita percaya. Tapi poin-poin upaya baik yang dilakukan oleh Prabowo sudah mulai terlihat, tapi hasilnya yang sangat lambat. Karena kita tidak bisa mengikuti kecepatan berpikirnya. Ya, jadi tapi kita berharap itu yang saya bilang kemarin di dalam salah satu di podcast ya saya bilang. Please Prabowo jangan ikut-ikutan. Kalau Anda ikut-ikutan seperti presiden sebelumnya, ketika berkuasa semuanya under the carpet, tapi begitu Anda tidak berkuasa juga masih di bawah karpet, ini sulit. Agak berbeda dengan Malaysia, dengan 1MDB-nya. Itu waktu berkuasa itu di bawah karpet semuanya. Tapi begitu tidak berkuasa, itu di atas karpet semua. Dan kemudian diadili, 2 Perdana Menteri sudah kena. Juga Korea. Lagi berkuasa, Anda di bawah karpet.
Di bawah karpet semuanya. Begitu Anda tidak berkuasa, itu diangkat semua ke atas karpet, sehingga kemudian itu selesai. Ada berapa presiden di Korea. Harus berpikir deh. Yes. Jadi while you berkuasa sekarang, Mr. Presiden, Pak Prabowo, jangan yang di bawah karpet, jangan ikut-ikut di bawah karpet. Angkat aja ke atas karpet, supaya itu clear. Sehingga kita mengatakan Pak Prabowo akan meninggalkan legacy. Sejak saya presiden ke sana, siapapun berkuasa tidak ada lagi yang berada di bawah karpet. Semua harus dibuka ke permukaan. Karena apa? Karena memberantas korupsi yang paling utama itu transparansi, accountability, dan bebas konflik kepentingan. Nah, saya melihat di Pak Prabowo dia paham teori. Dia paham. Ya, saya selalu mengatakan TOEFL-nya aja beda ya Pak ya. Oh iya, antara ilmu dan pelaksanaan ini kan lain ya. Wah, udah luar biasa. Tapi orang melihat contoh konkret yang jadi masalah ini. Apakah kita harus bersabar lagi menunggu? Memang luar biasa bangsa Indonesia sabarnya untuk menunggu sebuah perubahan yang diharap-harap menjadi apa ya, kalau bahasa agamanya badatun thayyibah warabul, seperti cita-cita bangsa undang-undang dasar kita kan semua, dan juga sudah diungkapkan dalam literasi konstitusional, tapi nampaknya ada korupsi konstitusional juga. Ini yang jadi masalah, begitu kan Bang? Iya. Itu yang kita bilang kemarin, state captured corruption itu memang di konstitusi, di aturan gitu. Itu mainnya di situ. Itu yang semuanya sebenarnya tampak legal gitu. Dan ada saja cara-cara yang dipakai bahwa ini produk demokrasi. Kita tahu demokrasi kita kan. Orang pimpinan praksinya sudah bilang, kita ini kan Korea, katanya dia bilang begitu kan. Iya, apa kata jadi sampai sekarang masih begitu, nggak ada perubahan. Ketua partai 9 orang itu bicara habis kita semua gitu ya. Iya betul, itu sebenarnya saya bilang dari sisi pelaksanaan demokrasi kita hanya dapat angka 22 dari 1 sampai 100, sangat rendah. Masya Allah. Jadi kalau kita mau ke depan, memang hari ini kita berada di tempat yang mungkin strategi yang digunakan oleh presidennya berbeda, tapi itu dalam bentuk yang kita sebut sebagai masih dipertanyakan soal bagaimana implementasinya, karena di situ ada law enforcement nanti. Oh iya. Yang tanpa law enforcement itu ya omon-omon. Lah, law enforcement itu apa? Di antaranya bila perlu jangan didorong-dorong juga ini untuk negosiasi, respon segala ini. Karena itu sesuatu yang kriminal dan itu bukan delik aduan, itu bukan personel ya. Tapi kita juga jangan juga menerapkan hukum secara salah yang disebut sebagai apa yang selalu kita bilang itu preventif, terus kemudian pencegahan dan seterusnya. Sudah terjadi, ya itu terjadilah kan begitu. Sehingga kemudian tinggal penegakan hukumnya. Simpel, apalagi momentum itu sudah dicontohkan dari Mahkamah Agung, kan simpel kan kalau gitu, ya kan? Ya, itu kan mereka sudah mengirim sinyal bahwa Anda kalau polisi, Anda ya jadi polisi aja supaya nggak punya konflik kepentingan. Anda kemudian bisa berpindah kemana-mana. Kan ini persoalan transparansi dan akuntabelnya. Kita tidak mengatakan orang nggak boleh, tapi kamu keluar dari KPK kalau kamu polisi. Atau kamu keluar kalau tetap ingin di KPK, kamu keluarlah dari polisinya. Kan? Betul. Ini kan semuanya kepastian. Ini yang menurut saya, walaupun sebenarnya saya mengatakan MK ini sadarnya belakangan gitu ya. Kemana aja gitu ya. Dari dulu kemana aja. Sebenarnya kan MK itu nggak perlu terjadi kan itu. Ya harusnya ya. Dan ya anggota MK juga Pak Asrul Sani itu masalah ijazah juga. Ya lumayan lah, langsung kan dibuka clear. Kalau urusan nggak bertahun-tahun ini kan, Bang Saud dituduh ijazah palsu, tinggal gampang kasih ijazahnya, tempel, panggil wartawan, beres lah gitu ya. Enggak, kalaupun dia nggak mau nunjukkan, kita tinggal tanya aja, Pak Saud teman angkatannya dulu satu angkatan nyebut dong 5 orang, apal nggak? Gitu aja. Nah sebagai penutup, saya kalau bilang kalau mau tanya itu aja, apal nggak teman yang seangkatan? Kalau udah kuliah tahun 70-an, saya masih ingat punya saya di WhatsApp reuni macam-macam. Terakhir Bang Saud, mengingat tadi, jangan pernah stop mencintai Indonesia.
banyak orang, ya udah negeri, tapi kan tetap aja ini negeri kita, tumpah darah kita, Indonesia Raya kita masih nyanyikan terus. Sebagai orang yang pernah makan asam garam dalam kehidupan membereskan negeri ini, apa penutup kata dari Bang Saud Situmorang? Silakan Bang. Ya, yang paling utama kan sebenarnya setelah kita memberikan, kemudian kita harus menerima gitu. Pertama memberi dulu ke negara. Hampir setiap hari anak-anak Gen Z sekarang, gua tadi minum cappuccino 10% udah masuk negara. Itu nggak pernah kita sadari. Mereka memberi. Tapi once dia kemudian punya problem, telepon polisi, polisinya datang nggak? Ya kan? Kalau dalam by definition, oke, kita bisa berdebat. Time respon polisi itu berapa menit? Kalau saya komplain, kemudian di depan saya tuh ada orang mau ngancem-ngancem. Berapa menit dia datang ke rumah saya? Saya nggak bisa keluar rumah nih gitu. Apapun problem dia, entah itu soal utang piutang dan seterusnya. Jadi artinya hak dan kewajiban ini yang menurut saya masih menjadi perdebatan. Kalau di dalam beberapa periode-periode sebelumnya, kita bandingkan dengan era-era sebelumnya, siapapun presidennya, memang masing-masing presiden itu punya gaya yang dalam menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Nah, bagaimana baik itu hak dan kewajiban termasuk soal pajak, soal pendidikan dan seterusnya. Nah, pada saat ini rakyat itu gampang sekali kok untuk melihat kewajibannya apa, dan bisa digunakan dengan cara-cara digital. Jadi ketika kemudian hak dan kewajiban itu sudah kita lakukan, berikutnya ada pertanyaannya adalah bagaimana keadilan itu dilaksanakan. Coba aja dari soal MBG ini, katanya ada anak umur 20 tahun mempunyai stasiun dapur lebih dari sekian. Itu keadilannya di mana gitu. Ya, jadi akhirnya orang bilang, oh MBG ini hanya diurusin oleh polisi sama tentara sama anggota legislatif gitu. Nah, itu kan kewajiban setelah saya memberi hak, saya juga punya hak juga dong bikin. Saya boleh dong bikin dapur juga gitu. Pernah nggak dilelang untuk bikin dapur? Pernah nggak? Kita lihat nggak ini mau bikin lelang di kecamatan ini, siapa yang punya uang bikin dapur gitu. Nah, maksud saya, oke, ini nggak bisa satu malam karena persoalannya sekali datang tuh ribuan persoalan. Dia menjadi ringan ketika presiden sudah memerintahkan berhenti korupsi sekarang juga, itu perintah presiden tegas, kita berhenti. Perilaku korupnya berhenti. Perilaku KKN-nya berhenti. Tapi kan perilaku KKN-nya nggak berhenti. Nah, ini yang menurut saya, bentuk kita mencintai Indonesia itu, jangan dimarahin juga kalau kita kritik. Ya nggak? Ya itu kan bentuknya check and balance. Itu bagian dari hak saya untuk bicara juga. Itu dijamin oleh konstitusi. Jangan buru-buru kemudian, Saud nih benci, nggak ngasih solusi. Solusi your problem, man. Jadi kan mesti nyari solusi kan. Iya, yang gaji siapa? Nah, jadi maksudnya hak dan kewajiban ini memang kita harus kita ingatkan terus bagi kita semua. Dan jangan pernah takut mengkritik pemerintah. Karena itu konstitusi jelas perintahnya. Gitu, Pak. Masya Allah. Terima kasih Bang Saud Situmorang pagi hari ini menemani pendengar hasil di 22 negara nih Bang. Tapi dari Aceh sampai Banyuwangi, 9 stasiun kita terus merelay. Terima kasih Bang. Sampai bertemu kembali. Horas Bang. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam.